Good Shauli di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda di sore hari ini? Kembali berjumpa bersama dengan Standing Room yang menemani Good Shauli tentunya kali ini dalam program Breakout dan di ngobrol bareng bersama dengan apoteker. Ceh. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom bersama dengan saya nih di hari ini ada Kakak Maria Siska. Hai, selamat sore. Sore Kak Sis, apa kabar? Baik luar biasa. Hampir kelewatan lagi hari ini kita tuh. Sibuk, Bu. Sibuk banget. Ada banyak hal yang harus dikerjakan, tapi Kak Siska ingetin kita untuk kita boleh ngobrol bareng di sore hari ini. Ya, dan di hari ini Gunung Shelly kita akan ngobrol. Anda yang mungkin lagi ada di jalan baru pulang kerja atau lagi cari atau ngabuburit. Apa sih istilahnya ngabuburit ya Kak Sis ya? Betul, ngabuburit kan ini masa puasa gitu Iya kan. betul. Lagi ngabuburit, lagi cari-cari buat berbuka gitu ya. Nah sambil dengerin siarannya kita yang akan ngobrolin satu hal yang pastinya nggak kaleng-kaleng loh nih gitu ya. Bukan recehan tapi ini informasi yang sangat berharga buat setiap Anda. Good News Shell ya. Tema kita hari ini adalah puasa sehat, cara minum obat yang benar, dan tips mulut tetap segar. Oh iya tuh ya, kan kalau puasa makan kan terbatas, betul kan? Betul. Nah, kalau biasanya kita tahu aturan minum obat itu seperti apa, biasanya sama Kak Sis tuh. Waktu itu kita sudah bahas aturan minum obat itu kalau 3 kali sehari berarti jedanya 8 jam. Kalau 2 kali sehari berarti jedanya 12 jam. Kalau 1 kali sehari berarti jedanya 24 jam. Ya. Nah, gimana nih Kak Sis? Kalau pas puasa gini. Ingat ya Kak Ningrum ya, sudah ya. Oh Sudah ingat, hafal ya cara minum obat ya. minum obat jadi hafal. Nah, bulan ini kan kita memasuki ini ada selama bulan Ramadan, kemudian itu kalau di ada masa Prapaskah kan itu Oh iya ada puasa betul. tuh. Nah, Mm-mm. puasa kita kan kali ini barengan. Nah, Mm-mm. kita kan mau tanya, gimana sih kalau konsumsi obat selama puasa, kan waktunya bergeser tuh. Dari Mm-mm. yang tadi 24 jam itu jadi hanya 10 jam setengah ya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, terus Kira-kiranya gitu. kita tuh mau bahas apa nih? Mm-mm. Apakah adakah obat yang membatalkan puasa? Jangan-jangan kalau kita nyalepin gitu puasa jadi batal. Terus gimana sih cara penggunaan obat saat puasa? Terus Mm-mm. cara mengatur obat saat puasa itu seperti apa minumnya? Dan gimana sih agar mulut kita tetap segar, tidak bau gitu. Mm-mm. Kita mau bahas satu persatu tuh. Kan Boleh. bulan puasa jadi kita tahu tuh. Nah, kalau Mm-mm. kita tahu itu ada beberapa obat yang tidak membatalkan puasa. Jadi enggak kalau kita pakai tetes mata tiba-tiba batal gitu enggak gitu kan. Terus pakai obat kumur gitu jadi batal enggak. Sejauh itu enggak tertelan ya. Kalau ketelen ya batal ya, Mbak ya. Ya betul. Oh iya Terus iya kayak kumur-kumur. betul. Nah, ada beberapa obat itu yang tidak membatalkan puasa. Contohnya obat yang dalam bentuk salep, krim, atau plester. Itu yang melalui kulit. Mm-mm. Kita kan sering pakai salep di muka, di kulit itu nggak batalin puasa. Terus obat injeksi yang kita suntik melalui kulit, otot, sendi, vena itu nggak batalin puasa. Terus kayak tadi bilang obat tetes mata, telinga masuk ke mata dan telinga itu nggak batalin puasa. Terus Mm-mm. tadi obat kumur, terus ada obat asma bentuk inhaler itu yang disemprot itu nggak batalin juga. Mm-mm. Terus kayak kita kalau anak demam, anak kecil atau dewasa lah, demam atau kejang itu kan melalui suppositoria, melalui rektal ya, Mulai dubur ya. masukin ke pantat dubur kan. Nah itu juga nggak batalin. Dan terakhir obat-obat yang di bawah lidah kayak kita kalau tahu namanya isosorbit dinitrat dan nitrogliserin itu untuk orang-orang yang penderita jantung gitu kan. Jantung. Mm-mm.
itu juga itu nggak membatalkan puasa sih gitu. Jadi ada beberapa obat nggak apa-apa tetap konsumsi obat tersebut, nggak perlu takut gitu. Puasanya jadi batal gitu. Mm-mm. Yang di bawah lidah itu kenapa nggak membatalkan? Kan itu masuk mulut, Kak Sis. Eh, Masuknya nggak ke pencernaan Kak. Oh, oh dia nggak masuk ke pencernaan. Iya, nggak. Oke, karena dia diserap Langsung di langsung. aliran darah. Oke. Oh langsung masuk ke aliran Itu yang darah. pertama kita bahas. Mm-mm. Jadi yang batal itu yang masuk benar-benar ke saluran pencernaan kita gitu. Oke, jadi yang masuk ke Apalagi sal. sambil ditambah air putih itu jelas batal ya Pak ya. Oh ya, kalau kayak kapsul, kayak kaplet itu kan kalau minum harus ditambah air putih, gak mungkin ditelan langsung begitu berhenti di tenggorokan. Nah, itu kan jelas sudah tertelan tuh ya, jelas pasti batal lah, Mbak. Oke. Jadi itu ya Pak Ya, Jipri ketahui. Kalau yang obat isosorbit itu ya untuk penderita jantung itu ternyata yang ditaruh di bawah lidah itu dia langsung ke peredaran darah dan tidak masuk ke pencernaan gitu kan. betul. Walaupun dia hitungannya masuk ke mulut. Iya, tapi kan nggak kita telan gitu Nah, kan, itu dia diserap yang gitu kan. harus tahu ya, Gus Shelly. Oke, sudah. Mm-mm. Kalau sudah tahu obat Ya. itu kan berarti kita, oh aman nih, kita pakai obat Mm, ini, berarti masih mm, tetap bisa puasa. Nah, mm, gimana sih selanjutnya cara meminum obat saat puasa agar itu efeknya menjadi optimal gitu ya? ya, betul. Apakah digunakan sebelum atau sudah makan di saat bulan puasa? Kan ada Mm, macam-macam. Nah, yang pertama itu obat yang diminum sebelum makan. mm, Berarti obat tersebut harus diminum 30 menit sebelum makan sahur atau mm, makan malam besar. mm, Nah, jadi sebelum makan minum dulu obat yang ditelan sebelum makan. mm, Contohnya kayak omeprazol, lansoprazol untuk obat lambung seperti itu. mm, Nah, obat yang sesudah makan, berarti kira-kira 5 sampai 10 menit setelah makan baru minum obat tersebut. mm, mm, Nah, terus jika ada obat yang harus diminum tengah malam sesudah makan, maka diisi dulu dengan kayak snack gitu atau biskuit sebelum minum obat mm. gitu. Iya, Tapi itu dengan apa ya? Dengan konsultasi dengan dokter atau apoteker ya saat minum obat saat bulan puasa. oke. Nah, ini kan ini Kak Sis, kalau untuk yang perubahan jadwal minum obat ini gitu ya, itu Hmm. mempengaruhi ke apa ya, efektivitas gak sih dari si obat ini? Kalau cara minumnya enggak, tapi aturan pakainya yang mempengaruhi. Jadi kan ada tuh obat yang diminum yang pertama yang kayak tadi Kak Ningrum bilang, satu Mm, kali sehari. Berarti kan diminum sebelum sahur atau mm, sesudah buka puasa. Itu kan sekali doang gitu. mm, Nah, ada yang diminum 2 kali 1, mm, 2 kali 1. Jadi kan 2 kali sehari itu diminum saat sahur sama saat berbuka. Tapi mm, ternyata memang ada beberapa obat yang diminum 3 sampai 4 kali sehari. Misal mm, contoh, ketika kita obat hipertensi, obat-obat kronis kayak hipertensi, diabetes, itu kan harus diminum 2 sampai 3 kali itu. Nah, mm, jadwalnya aja atau disiasati waktu pemakaiannya. Yang mm, pertama itu disiasati waktu pemakaiannya. Misal nih, buka puasa jam 6, berarti mm, diminum jam 6. mm, Kemudian jam 11 malam dan jam 4 pagi sebelum sebelum selesai sahur ya. mm, Nah itu. Tapi kami biasanya dari kesehatan kan tahu, oh kita seharusnya tuh mengganti obat itu ketika puasa gitu. mm, Misal kayak kaptopril bisa 3 kali sehari bisa ganti jenis lain namanya lisinopril 1 kali sehari seperti itu. mm, mm, Tapi tetap dengan konsultasi dengan dokternya gitu mm, mm. untuk selama puasa. Oke, lalu kalau misalnya kayak waktu itu kita bahas obat untuk diabetes, ya kan? Ya Obat betul. untuk diabetes itu kan yang biasanya diminum harus sesudah makan gitu ya. Tiap kali habis makan dia minum obat itu gitu misalnya. Atau ada yang 1 kali sehari. Itu kan pasti akan beda 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 pengaruhnya ke tubuh seseorang gitu. Nah, apakah perlu untuk
berkonsultasi terlebih dahulu untuk penggantian obat atau seperti apa Kak Sis? Karena kalau diabetes ini kan agak sedikit em, tricky ya, orangnya kan Ya, sudah terlanjur dia pakai obat ini udah cocok misalnya begitu-begitu Kak ya. Siska. Tetap pasti akan berkonsultasi dengan dokter penanggung jawab penyakitnya gitu kan. Kan kalau diabetes itu termasuk dari penyakit kronis yang Ya, harus kontrol rutin tiap betul. bulan. Nah, Ya. kan kita pasti tahu nih, kontrol kapan, puasa kapan, nanti bilang ke dokternya, "Dok, saya puasa," gitu kan. Mm. Atau bisa dengan menggunakan waktu yang tadi saya bilang setelah buka puasa jam 11 malam dan jam 4 pagi. Karena kan kita kadang melihat apakah eh, boleh dipakai di saat jam-jam tersebut. Apakah memberikan efek yang berbahaya atau tidak, seperti itu. Mm-mm. Tapi yang pertama ya tetap konsultasi dulu kalau memang tetap disarankan pakai itu dengan menggunakan jam yang seperti tadi, gitu, Mbak. Oke. Jadi memang si penderita ini atau si yang biasa minum obat ini juga harus tanya dulu gitu ya ke Betul. dokternya berkonsultasi. Harusnya sih sebelum puasa, tapi kalau sekarang boleh deh kalau misalnya kontrol di bulan ini sebelum berlanjut gitu ya, tanya dulu. Karena untuk penderita diabetes selain obat ini juga harus dihitung berpuasa itu kan dia nggak punya asupan gitu ya. Nah ini Betul, pengaruh betul. nggak ke kadar gula darahnya? Jangan-jangan udah kadar gula darahnya turun ditambah obat lagi. Tambah turun dong. Dan ini Wak, ini nanti dokter akan mempertimbangkan beberapa hal gitu ya. Kira-kira dengan berpuasa ini kadar gula darahnya turun, obatnya cukup yang seperti apa gitu-gitu. Jadi kalau memang dimungkinkan untuk penggantian obat juga bisa dilakukan seperti itu. Tapi kalau Bisa sih. injeksi, Juga waktunya injeksi, kayak berubah, kayak metformin kayak Kak Nengro bilang. Nggak mungkin diminum pagi, nanti tambah turun dong kadar gulanya. Jadi sebaiknya diminum saat sebelum tidur atau saat berbuka puasa gitu. Iya betul. nggak mungkin kan apa namanya pada saat sesudah sahur nanti jangan-jangan malah jadi lemes gitu kan karena kadar gulanya turun banget gitu kan. Nah, Iya. tadi kalau injeksi apa sih tadi insulin itu masih oke Mm-mm. kan? Karena dia tidak masuk ke pencernaan ya Kak Sis ya. Iya, ya tadi obat yang disuntikkan melalui kulit, otot, sendi, termasuk insulin itu nggak membatalkan puasa kita gitu. Oke. Ya, buat Anda Good News Family yang mau bertanya silahkan 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Kita buka sesi pertanyaan loh. Jadi buat Anda yang mungkin mau nanya tentang obat seputar puasa ini gitu ya, meminum obatnya seperti apa dan lain sebagainya, boleh banget. Disarankan sih memang kembali konsul ke dokter atau pada saat Anda mengambil obat bisa tanya ke apotekernya juga boleh ya. Boleh, boleh. Boleh banget. Tanya-tanya aja, nggak apa-apa gitu. Kak ini kan puasa nggak ini? Enggak dong, tak berpuasa. Siapa tahu ikutan puasa gitu. Ini ada pertanyaan yang masuk Kak Sis. Ini pertanyaannya bagus sih. Selamat sore Kak Siska, selamat sore Ningrum. Sore, mau nanya, ada kan obat tetes mata yang setelah diteteskan di tenggorokan itu ada rasa pahit. Itu gimana ya? Apakah itu obatnya masuk ke mulut atau gimana sih? Terima Iya, kasih. saya sering sih dulu pakai kayak gitu, tetes mata. Nggak apa-apa, itu memang efeknya. Memang rasanya di mulut itu jadi pahit, jadi kalau Oh, apa ya? gitu. Ada itu antibiotik ya. Oh, Jadi oh, kalau kita pakai netes beberapa menit kemudian tenggorokannya terasa pahit sekali gitu. Enggak oh. sih, enggak masuk ke pencernaan, aman. Jadi boleh ya, walaupun mungkin itu hanya sensasi rasa di dalam mulut aja gitu. Jangan terus tiba-tiba pahit. Oh, aku harus minum. Aku jadi batal puasa kan tidak. Kalau tapi memang memang ada rasa seperti itu bener ya? Ada yang efek begitu. Betul. Hmm. Nih, jadi paham kan Guntur Shawli ternyata obat itu ada yang berefek seperti itu. Mungkin saya malah belum tahu loh. Ada jenis-jenis obat tetes mata tertentu yang berefek seperti itu. Tapi memang itu nggak apa-apa. Cuman kalau memang Anda merasa, aduh kayak ragu-ragu gitu ya, ya udah tetesin pada saat sahur misalnya atau pada saat berbuka katakan. Karena kan aturannya ada aturannya juga kan ya itu netesin itu berapa kali. Tetap ada. Kalau memang masnya ragu atau ini batalin puasa atau enggak ya, Nah, boleh nah. kok tanya ke apotek, ke Iya, apoteker. betul, betul.
atau ke teman-teman tenaga kesehatan, biasanya tahu kok itu obat membatalkan puasa atau tidak gitu. Oke. Nah, kalau ada yang mau nanya tentang tadi ya, gimana cara minum obat atau Anda terpaksa minum obat seperti apa gitu ya, atau ini lebih sering sih sebetulnya terhadap obat-obat yang, tadi penyakit-penyakit kronis ya Kak Siska ya, yang harus setiap kali minum obat setiap hari gitu ya. Biasanya karena dia kontrol bulanan misalnya kayak hipertensi tadi contohnya Kak Siska tuh obat Betul, hipertensi, kaptop kolesterol, kolesterol, betul. Terus diabetes gitu kan pasti kan diabetes. rutin tuh minum obat. Biasanya konsul dulu tuh sama dokternya. Dok, saya mau puasa 1 bulan, pasti nanti obatnya akan diganti. Nah itu perlu perlu untuk kita tahu atau misalnya orang-orang yang mungkin sudah punya kayak sakit jantung gitu-gitu kan memang sudah ada obat yang harus dikonsumsi rutin gitu misalnya. Nah ini bisa bisa ditanyakan juga pada saat kontrol sebetulnya. Gitu, Good News Family. Ini tentang obat, pemakaian obat. Tadi ada yang ditambahkan nggak Kak Siska? Ini tentang aturan obat dan lain sebagainya. Tadi kalau obat-obat misalnya kayak yang tadi ada antibiotik lah atau obat-obat misalnya kayak yang seseorang lagi sakit nih gitu. Tadi sama ya penggunaannya di kalau 3 kali berarti pada saat pagi sesudah makan sahur, sore pada saat buka, terus tengah malam ada 1 kali. Seperti itu Kak Sis ya? Betul, betul. Jadi dimulainya dari malam habis jam 6 setelah Mm, buka puasa, jam mm. 11 baru jam 4 pagi gitu. Oke, 6, 11 dan kemudian di 4. pagi. Kalau misalnya ada efek-efek tertentu gitu yang kerasa bahwa di badan kok kayak begini, lebih baik cepet ke tenaga kesehatan atau kembali ke dokter yang meresepkan seperti itu nggak sih Kak Sis? Boleh, boleh kalau memang terpaksa, boleh ke apotek untuk berkonsultasi dengan apoteker atau Mm, tenaga kesehatan. Kemudian kalau memang merasa tidak nyaman, silakan ke rumah sakit atau ke dokter terdekat untuk berkonsultasi. Bisa nggak kalau obat ini diganti? Karena dengan menggunakan 3 kali sehari dengan jeda waktu yang terlalu cepat, apakah itu berpengaruh gitu? mm, mm. Nah itu dia ada pengaruhnya nggak? Karena kadang mungkin buat gini, buat satu orang dengan orang yang lain efeknya akan berbeda kan? Betul. Nggak bisa kita samain misalnya saya nih, oh saya nggak baik-baik aja tuh, tapi misalnya pada orang lain, kok saya jadi seperti ini ya, itu akan menjadi sangat berbeda. Iya, Kak. Betul. Makanya harus kalau memang memang terasa tidak baik ya sebaiknya konsultasi ke dokter yang memberikan resep aja gitu. Oke, jadi kalau memang ada sesuatu yang nggak baik, ya silahkan konsultasi atau kembali ke dokter yang memberikan resep. Itu tadi ya, jelas ya. Ada Oke. yang mungkin mau tanya boleh, silakan. Kalau mau tanya. Sebelum kita bahas tips mulut tetap segar saat Eh, berpuasa. Nah, tapi sambil kita nunggu pertanyaan, kita boleh deh masuk ke materi berikutnya. Nanti kalau ada yang tanya, kita akan jawab juga boleh ya. Ini tips mulut tetap segar saat berpuasa. Bisa nggak? Nah, ini dia. Pertanyaannya gitu. Karena kadang udah Bisa. orang mikirnya, wow, kalau puasa begini gitu. Gimana Kak Sis? Iya, memang nggak memungkiri kalau ketika kita puasa itu kan kita menahan lapar dan haus ya. Dan Mm-mm, kadang ada bau mulut yang membuat orang yang sedang berpuasa itu menjadi kurang nyaman dan malas kita berinteraksi dengan orang lain gitu kan. Nah, kalau kita tahu sebenarnya penyebab bau mulut saat berpuasa itu apa sih? Terus gimana sih cara mencegahnya? Kan kita kan pertanyaan pasti gitu. Kita udah gosok gigi habis habis sahur kok masih bau kan gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita tahu sendiri, saat kita puasa itu kan tidak ada makanan yang kita kunyah, sehingga produksi air liur yang ada di mulut kita itu kan berkurang. Nah, mm, akibatnya di rongga mulut kita itu kan jadi kering karena kan tadi air liurnya berkurang. Dan itu yang memunculkan bau mulutnya itu. Nah, mm, gunanya air liur sendiri itu kan membantu membersihkan sisa-sisa makanan yang menyebabkan bau bau mulutnya itu. mm, Sedangkan di air liur itu mengandung enzim yang
dapat melawan bakteri di rongga mulut tersebut. Jadi karena produksi air liurnya berkurang sehingga mulut kita jadi kering dan muncul bau tersebut, bau tidak sedap. Oke. Nah, itu. Terus Hmm, apa yang harus kita lakukan kan gitu kan? Pertanyaannya, gimana sih cara mengatasi bau mulut tersebut? Yang pertama jelas, kita harus rajin menyikat gigi dan lidah kita saat berbuka puasa dan setelah sahur. hmm, Nah, pastikan kalau kita sikat gigi itu enggak ya udah deh pokoknya udah nempel sikat giginya selesai gitu kan enggak ya. Nah, kita harus sikat gigi menyeluruh di sela-selanya. Selain itu, kita sikat lidah kita. Kadang cuma gigi kita yang disikat habis itu selesai gitu kan. Enggak, lidah kita juga ikut disikat atau dibersihkan untuk menghilangkan si bakteri dan sisa makanan yang masih menempel di mulut kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa menggunakan yang namanya obat kumur. Tapi ya jangan ditelen. Nanti kalau ditelen kan jadinya puasanya batal kan gitu kan ya, Mbak. Kak. Nah, nah, kita itu kumurnya itu carilah obat kumur yang tidak mengandung alkohol. Kenapa? Karena kalau mengandung alkohol itu justru membuat mulut kita itu kering gitu kan. hmm, Nah, jadi cari obat kumur yang tidak mengandung alkohol untuk membunuh bakteri penyebab bau mulut. hmm, Itu yang kedua. hmm, Yang ketiga kita harus jelas perbanyak minum air putih saat sahur dan berbuka. Nah, kenapa? Karena kalau kita minum air putih yang cukup saat sahur dan berbuka, itu dapat meningkatkan produksi air liur kita, sehingga mencegah keringnya rongga mulut kita dan yang menyebabkan bau mulut tersebut gitu. hmm. Yang keempat, oh banyak ya tipsnya ya. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang keempat itu kita harus perbanyak konsumsi buah sayur saat sahur dan berbuka. Kenapa? Karena Hmm, juga dapat meningkatkan produksi air liurnya. Buah-buah yang dianjurkan tuh jangan terus durian gitu enggak ya, malah tambah bau kan ya. Ya kayak contohnya kayak jeruk yang mengandung air gitu kan, hmm, melon gitu. hmm, Semangka, apel, pir. Tapi kadang orang kan kalau sama semangka kadang setelah makan semangka terlalu banyak sakit perut gitu hmm, hmm. ya. Jadi Ya yang cari biasa obat. kayak apel, pir, jeruk, melon gitulah. Hmm, hmm. Cari buah Gitu. yang banyak air. Kan nggak mungkin ya tiba-tiba kita makan buah yang durian kan baunya semerbak sekali, nggak jadi. Nggak jadi wangi justru bau durian kan gitu. Nah, itu dia. Terus hindari yang kelima, hindari makanan beraroma tidak sedap. Contohnya yang Hmm, mengandung bawang putih, bawang bombay atau petai gitu kan. Bener hmm. sih makanya sekali, tapi kan baunya nggak hilang-hilang kan ya. Nah, dan apalagi ya makanan yang beraroma tidak sedap kan itu ya jengkol kan Hmm, enggak kan? Ya bener sih, saya cuma makan sekali kok, tapi jengkol kan ya tetap kan susah gitu. iya, iya. Dan yang terakhir bagi para pria atau laki itu hindari untuk merokok. Karena Hmm, dengan merokok itu, rokok kan mengandung tembakau tuh yang menyebabkan bau mulut tak sedap. Nah, itu kan selain berdampak buruk terhadap kesehatan, itu dapat apa ya, mengganggu gigi kita gitu, sehingga dapat menyebabkan bau mulut gitu. hmm, Nah, sebenarnya ada kondisi medis sih. Selain kayak gitu, ada kondisi medis yang menyebabkan bau mulut seperti penyakit asam lambung. Cuma itu kan termasuk penyakit gitu ya, hmm. gitu. Nah, gitu Kak. Oke. Tapi perlu nggak sih Kasis untuk berkonsul ke dokter gigi gitu untuk melihat kondisi kesehatan mulut dan gigi kita? Perlu, justru kita kan kalau dari tenaga kesehatan tetap dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan gigi dan mulut ke dokter gigi itu minimal kan tiap 6 bulan sekali. Kan ada ya kayak apa sih, kayak banyak yang bilang, bukan banyak yang bilang, apa sih anjuran Hmm, untuk kita harus rutin untuk pemeriksaan gigi berlubang, plak maupun karang gigi. Sehingga itu kan salah satu yang bikin bau mulut juga gitu. ya.
tiap 6 bulan sekali untuk pemeriksaan gigi gitu. Nah, tadi tuh kalau misalnya yang pertama tadi ya, diulangin ya, rajin menyikat gigi. Nah, tapi kalau Kak Siska bilang jangan cuman gigi, lidah juga harus disikat gitu. Orang Ya, kadang cuman fokus pada giginya, lidahnya kelewatan ya Kak Sis. iya sih. Kadang cuma gigi-giginya ya udahlah. Yang penting udah sikat giginya gitu. Tapi lidahnya lupa kan gitu. Oke, lalu juga jangan lupa ini bisa juga gunakan obat kumur gitu ya, obat kumur. Oke, Kak Sis, sempat beberapa kali saya lihat di sosial media itu iklan tentang apa sih flusher itu loh. Hmm, Apa? kayak apa sih kayak semprotan itu loh, kayak air. Sebetulnya air Mm-mm. biasa, tapi yang pakai alat penyemprot untuk ngebersihin ke gigi itu efektif gak sih? Apa sih namanya? Laser gigi ya. Yang kayak yang di dokter gigi itu bukan Nah, sih yang ya, ya, betul, ya betul, kan? betul. Ya, Yang tapi disemprot ini itu. alatnya kecil gitu ya, terus dia Ya, di plak ke, ngeluarin air gitu kan. ya betul. Nah, itu Ya, gimana? itu tuh setahu saya kan untuk irigasi ya, semprotan untuk membersihkan gigi ya. Mm, mm, Tapi mm, itu mm, kan itu biasanya kalau kayak ada orang yang menggunakan behel, terus ada yang terselip, mm, terus mm, disemprot itu biar hilang. Ya mm, mm, membantu setelah gosok gigi baru pakai irigasi itu membersihkan gigi. Jadi dia membantu ternyata masih ada yang tertinggal gitu kan. Jadi terus dibersihkan pakai menggunakan flosser gigi itu tadi, iya, semprotan pembersih gigi gitu. mm, mm. Oh, itu juga lumayan efektif ya untuk membersihkan yang kalau misalnya kita menyikat gak terlalu masih ada yang tertinggal gitu, apalagi kalau yang menggunakan behel dan lain sebagainya gitu ya Kak Sis ya. Ya, betul. Kan kadang kan kalau pakai bel kan nyelip semua gitu. Udah disikat ternyata masih nyelip di belnya semua gitu kan. Hmm. Boleh ya, Ya, boleh ya menggunakan boleh, boleh ditambahkan aja jangan terus gak jadi gosok gigi gitu kan enggak ya. Tetap gue suka. Oke, pemilihan pasta gigi ada ngaruh nggak sih? Karena kan kalau ngomongin iklannya gitu ya, itu kan ada yang ngomong, oh begini begitu gitu. Ada ininya nggak sih Kak Sis? Kalau sejauh ini Mm-mm, eh setahu saya ya, mm-mm. itu tuh nggak terlalu apa ya? Nggak terlalu signifikan Nggak lah ya. ya, jadi klaim A, klaim B gitu, itu Mm-mm, tuh ya sama aja gitu kan. mm-mm. Ya cuma Yang tadi kayak sebaiknya nggak pakai yang tanpa alkohol gitu kan. Kadang kalau alkohol kan bikin tadi yang kering di sama mulut kering gitu. ya. Hmm. Terus kalau bisa yang mengandung antibakteri kan kadang ada yang mengandung antibakteri untuk mencegah Iya, bau iya. mulut gitu. Mm-mm. Oh iya iya Gitu iya ya. sih. Itu lumayan efektif sih gitu Ya, kan. cuma nggak terlalu signifikan sih. Kak, maksudnya Oke. klaim klaim dari pasta gigi A, B, C gitu kan. Karena kan klaimnya banyak banget kan ya yang ngomong klaimnya bla 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 gitu. Tapi sekali lagi hindari tadi ya kalau misalnya Anda eh, tapi biasanya gini, ada orang yang bisa merasakan kan habis sikat gigi kok rasanya mulutnya kering. Mungkin ada mengandung sedikit alkohol atau zat yang membuat kering mulut itu yang harus dihindari. Seperti itu ya Kak Sis ya. Betul, bisa. Ini kayak dulu penelitian saya waktu dulu saya S1 itu kan tentang pasta gigi. Perbedaannya nggak terlalu bersignifikan kok tentang pasta gigi yang untuk antibakteri, untuk yang biasa gitu. Oke, Yang karena penting kita rajin membersihkan giginya kita aja gitu. jadi ini bukan pada pemilihan pasta giginya tapi pada frekuensi ya, atau Ada berapa cara, dan cara kita menggosok gigi gitu kan, cara penggunaannya gitu kan Kak Sis ya. betul. Yang pasti itu loh Kak, Hmm. hindari menelan pasta giginya dan busanya agar tidak membatalkan puasanya kan. Yang Kita sikat kumur-kumur gigi itu. bersih, tapi busanya, pastanya ikut kita jilet, terus kita telan, itu batal dong puasa kita gitu. Nah, itu yang harus harus dipastikan sebetulnya di situnya gitu ya. Oke. Buat Anda yang mau nanya-nanya boleh loh silakan 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Ini ada pertanyaan yang masuk. Mungkin agak sedikit melenceng dari obrolan kita karena beliaunya juga sudah mengakui begitu. Selamat sore, agak sedikit melenceng nih dari tema yang sedang dibahas. Tapi saya ingin tanya,
Saya sakit batuk, dikasih obat oleh dokter. Tapi setelah minum obat itu, badan terasa lemas, bahkan sampai tremor tangannya setiap kali habis minum obat. Apakah saya harus langsung hentikan minum obatnya, atau saya harus kembali konsultasi ke dokter? Terima kasih. Halo, Ini yang bertanya. Oke, saya jawab dulu ya. Yang pertama, apakah obat yang diberikan obat batuknya itu hanya satu macam atau ada jenis penyakit lain dengan pemberian obat lain? Misal batuk dengan sakit eh, B gitu kan. Nah, apakah efeknya itu dari obat tersebut gitu? Kalau memang itu efek samping dari obat tersebut, jangan diteruskan penggunaan obat tersebut. Misal nih, kayak saya pribadi, obat pilek saya dengan obat A, eh, itu saya berdebar-debar, nggak cocok gitu. Tapi Oh, dengan merek B cocok, padahal isinya sama. Nah, mm, karena saya orang kesehatan tahu gitu. Tapi kalau memang orang awam terus merasa, oh saya habis minum obat ini jadi lemes dan tadi berdebar-debar atau apa tadi ya, tremor. terlempar gitu kan, itu sebaiknya kembali ke dokternya untuk konsultasi ke dokternya Mm, atau bisa ke apoteker, misal kayak menebus obatnya di apotek atau di klinik tersebut, silahkan ditanyakan ke petugas medisnya untuk bisa dikonsultasikan ke dokternya. Misal mm, di rumah sakit, dari rumah sakit kembali aja ke apotek. Mbak, saya nggak cocok alergi obat ini. Saya rasa kok saya gini. Coba konsulkan gitu bisa. Kalau di mm, apotek ya, beli di apotek sendiri, ternyata habis itu nggak cocok gitu. Bisa kok bilang ke apotekernya. Nanti bisa diganti dengan lain. Atau dosisnya mungkin terlalu tinggi. Gitu. oh, Banyak bisa. faktor sih. Ya, Seperti jadi yang Kak Nipru bilang kan. Minum mm, obat ketika 3 kali sehari ada yang nggak ngapa-ngapain tuh nggak ngefek gitu kan. mm, Ada yang mm, sehari dari jam 6 11 4 jadi terus berefek gitu. Kayak gitu sih. Setiap orang kan punya beda-beda gitu. beda kondisinya gitu ya. Betul. Jadi Kalau memang saran kalau saya, mm, kalau saran kalau saya sebaiknya mm, kembali saja ke dokternya gitu. kalau ada keluhan gitu ya, konsul, jangan diem aja, gitu ya Kak Sis ya. Iya betul. Tapi biasanya orang apotek tuh tahu, misal efek dari penggunaan obat ini jadi lemas, terus kemudian tadi tremor. Oh berarti ini efek sampingnya. Oh Pak, dihentikan aja. Nanti saya konsultasikan, saya bantu. Atau Pak berkenan diganti dengan obat ini gitu. Hmm. Bisa. Jadi bisa tanyakan kembali misalnya itu tadi nebusnya di apotek, ya balik ke apotek tanya, saya kok dikasih obat ini kok terus saya deg-degan ya, berdebar-debar jantungnya gitu ya, atau Ya. kok terus kemudian jadi gini ya gitu. Nah, nanti biar dari apoteker itu akan tahu, oh ini memang efeknya seperti ini, atau oh ini ada hal lain, ini terlalu tinggi dosisnya misalnya atau apa gitu ya. Lebih baik dikonsulkan deh. Jangan terus kemudian eh, dilanjutkan Dihabiskan gitu. gitu. Yang ada batuknya nggak sembuh malah tambah sakit kan gitu. Tambah penyakit yang lain gitu kan. Penyakit yang lain. Jadi memang eh, karena obat ini memang efeknya akan sangat berbeda pada satu orang dengan orang lain. Seperti Kak Siska tadi sampaikan gitu ya. Aku kalau minum obat pilek yang A misalnya langsung jantungnya berdebar-debar. Sementara kalau minum yang B gak apa-apa gitu. Nah berarti itu tanda nggak cocok atau nggak pas gitu kan ya Kak Sis ya. Betul, betul kan Ningro. Ini sih makanya kita butuh edukasi, kita butuh kasih tahu seperti ini. Walaupun memang nggak apa-apa kok melenceng dari tema, tapi biar kita bisa paham. Karena kita juga lagi ngobrolin ini gitu ya. Nah, Kak Sis, pertanyaan eh ini tadi balik ke ini karena ada tadi obat ya. Tiba-tiba saya teringat. Misalnya nih sebelum puasa saya sudah dikasih obat, terus saya mengubah sendiri aturannya boleh nggak sih? Aturan minumnya. Selama obat itu tidak menimbulkan efek yang bukan berbahaya sih. Maksudnya kalau kita kan ada obat namanya jendela terapinya itu luas. Jadi ketika diminum berdekatan nggak terlalu berpengaruh, nggak apa-apa sih Kak. Kayak Hmm. tadi kayak antibiotik lah, Mm-mm. amoksisilin 3 kali sehari gitu kan. Ya. Nah eh, harusnya kan dari 24 jam itu dibagi 3. Tapi kan kita map ini sih apa kayak jadi jadi jedanya kan cepat gitu kan.
Nah, Mm-mm. kalau memang tidak berefek gak apa-apa. Tapi saran biasanya dokter kan menghitung nih, pasti tahu dong kalau kita berobat itu yang meresepkan antibiotik kan dokternya. Mm-mm. Pasti tahu kalau ini mau puasa, pasti ditanya puasa enggak. Kalau semisal tidak pun ketika diminum ya nggak apa-apa sih. Oke. Hmm. Jadi eh kalau misalnya tidak tadi ya tidak berefek gitu ya nggak apa-apa gitu. Tapi memang Tidak memberikan efek samping, bukan tidak ya, memberikan. oh Oh, ya tidak memberikan efek samping gitu. Gak masalah gitu kan. Karena misalnya sebelumnya, oh dapat obatnya sebelum puasa, jadi ini masih lanjut dan lain sebagainya. Oke, kalau gini Kak Sis, kalau misalnya ada orang-orang tertentu yang em, pada saat puasa tiba-tiba sakit, kalau saran dari Kak Siska sendiri sebagai tenaga kesehatan, apakah langsung menghentikan atau membatalkan puasa terus kemudian minum obat, atau lebih baik sampai eh, sore selesai terus kemudian baru minum obat? itu pertanyaan bagus sih, Kak Niro. Yang pertama, selama kita masih bisa berpuasa, berpuasalah kan gitu. Hmm, 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 Tapi kalau ternyata sakitnya mengganggu sampai tidak sampai mengganggu aktivitas kita, otomatis kan kita harus segera untuk mengobati penyakit tersebut. Kalau hmm, ternyata saat itu belum jam buka puasa, ya terpaksanya kita harus membatalkan puasa dan menggantinya dengan puasa yang lain ya gitu ya. Maksudnya di hari yang lain. hmm, Tapi kan eh, kita kan yang punya tubuh kita kan yang tahu. Oh, saya nggak kuat nih untuk puasa, saya udah lemes nih, udah nggak bisa nih. Biasanya kan kalau orang sudah berobat ke rumah sakit atau apa kan, ya sudah dihentikan dulu puasanya gitu. Tapi selama selama merasa bisa, contoh cuma pilek gitu, terus habis hmm, itu ingin segera minum obat, ya sudah ditunggu dulu lah buka puasa gitu kan. Masa cuma sekedar pilek sama pilek cuma kayak batuk-batuk kecil gitu, terus akhirnya nggak jadi puasa kan kalau kata orang Jawa eman gitu ya. hmm. Sayang gitu. Oke. Gitu sih Kak. Kalau memang sakitnya itu masih bisa di di Ditoleransi gitu. toleransi gitu ya dan tidak terlalu yang ini mungkin bisa bisa ditunda dulu lah tinggal berapa jam misalnya. Tapi kalau memang itu sakit ya misalnya nih misalnya Anda yang seringkali harus mengkonsumsi anti nyeri untuk sesuatu hal gitu katakan dan itu memang harus gitu ya ya mungkin dibatalkan di tengah-tengah itu gak apa-apa gitu kan. Tapi dengan konsekuensi-konsekuensi. Oke. eh, Sebenarnya selama kita bisa menahan nyeri itu nggak apa-apa. Misal sakit gigi tuh, tahan dulu lah, tahan. Ini udah jam 3 sore, semisal gitu kan. Sayang gitu kan, sakit gigi ditahan dulu gitu kan kayak. Tapi kalau memang udah nggak tahan, ya mau gimana gitu kan. mm-mm. Oke. eh Selamat sore Kak. Agak sedikit terlambat nih dengerinnya. Mau nanya dong, kalau yang punya sakit asam lambung, minum obatnya gimana ya? Makasih. Wah, benar-benar terlambat. Kita kan sudah Iya dong. membahas tadi, gitu kan. Nah, untuk obat-obat untuk asam lambung atau obat MAH itu, nah biasanya kan diminumnya 2 kali sehari ya, atau 1 kali sehari. Kayak contohnya yang tadi omeprazol, lansoprazol, golongan sol-sol gitu ya, omeprazol, pantoprazol. Sebaiknya diminum pada malam hari sebelum tidur gitu. Hmm. Pada Atau malam. atau 2 kali, kalau 2 kali ya sebelum sahur 30 menit sebelum sahur waktunya. Oke. Artinya justru malah sebetulnya kalau yang 1 kali sehari prefernya di malam hari ya Kak Sis, bukan pada saat Betul. pagi saat sebelum sahur itu kah? Enggak, di malam hari. Hmm, malah justru di malam hari sebelum tidur atau setelah Karena semua eh, bukan. karena asam lambung itu mencapai kadar paling tinggi itu saat dini hari. Sehingga diminumnya malam hari untuk mencegah kenaikan si asam lambungnya berlebih gitu. Oke, jadi golongan sol-sol itu justru diminum pada saat malam hari sebelum tidur agar Betul. pagi harinya malah justru baik gitu ya, sudah Ya. membaik gitu. Ah, Tuh.
ini sih buat beberapa orang mungkin yang baru tahu, oh ternyata seperti itu. Tapi kan ada tuh obat lambung lain tuh kayak yang kayak ranitidin. Kadang kan kita Oh, pernah dengar ranitidin, famotidin, yang din gitu, ya. simetidin gitu kan. Itu minumnya 2 kali sehari. Yaitu diminum sebelum buka puasa dan sebelum sahur gitu. Oh, kalau obat lambung itu memang minumnya harus sebelum makan ya, Kak Sis? Ya, betul. Oke, jadi 30 menit sebelum makan. Ya. Itu harus dikonsumsi. Artinya gitu ya, artinya kalau berbuka itu gimana dong Kak Sis? Kan otomatis masa harus minum obat itu dulu terus baru boleh minum makan berat atau gimana? Iya betul kan 30 menit kan buka kan nggak harus makan dulu kan minum minum itu sudah membatalkan puasa kan jadi Oh ya ya minum ya air ya. putih hangat dulu terus habis itu minum obatnya gitu terus Oh, habis berarti itu 30 menit kan nggak mungkin ya langsung tiba-tiba langsung makan jam 6 teng langsung kita makan kan enggak gitu kan ya. Oke, artinya 30 menit ya. 30 menit sebelum makan. Tergantung golongan obatnya seperti apa gitu ya, Guten Shaulia. Ini Betul. si golongan obat ini seperti apa. Atau memang Anda biasa mengkonsumsinya seperti apa, boleh deh tanya ke dokter atau ke apotik gitu ya. Ini saya minumnya kapan ya? Gitu. Sehingga nanti dari apotik akan memberikan saran Anda akan meminum ini di kapan gitu ya. Entah itu di sore hari atau pada saat sahur seperti itu. Tapi selain minum obat, kalau misalnya kayak asam lambung dan sebagainya, konsumsi makanan juga berpengaruh nggak sih, Kasis? Konsumsi makanan untuk apa? Untuk kenaikan asam lambung. Mm-mm, mm-mm. Jelas Artinya kan. pada saat kita puasa gitu-gitu. Jelas, kalau kita mengandung makanan yang banyak mengandung yang membuat asam lambung berlebih gitu, Mm-mm, jelas asam lambung kita nanti tetap berlebih gitu. Makanya hindari kayak kol ya, kalau kalau kita bilang makanan mm-mm. kol itu kan bikin asam lambungnya berlebih gitu kan. Oke, terus kayak semacam pedes. Ya bisa. Nah, itu sebaiknya kalau memang pada saat puasa Anda punya kecenderungan ini ya, dihindari dulu lah ya. Apalagi kalau misalnya pas puasa begini kan seringkali berbukanya itu pakai santan-santan gitu-gitu ya. Aduh, yang berlemak-berlemak gitu. Ini wajib untuk dicari tahu sih. Biar puasa itu bukan terus kemudian sakit, tapi justru bikin sehat. Kan gitu. Betul, betul Kak. Betul sekali. Tadi Kak Siska udah kasih clue-nya juga loh. Selain konsumsinya kita itu juga bisa bikin mulut ini bisa tetap segar pada saat berpuasa. Sayur, buah, air putih gitu-gitu itu wajib untuk dikasih lebih banyak porsinya gitu. Karena Jadi kita nggak perlu pakai masker terus ya iya kemana-mana. betul. Itu terus kedua juga gini, buat ngerem-ngerem kita kan kalau udah kenyang, udah itu kan kayak tinggi serat kan ya, sayur, buah seperti itu, Ya. mungkin Hmm. kita bisa long lebih panjang kan gitu ya kenyangnya. Satu itu, kedua terus jadi nggak pengen-pengen kayak yang manis-manis gitu kan kalau ngeliatin tuh ya bukanya pakai yang manis-manis, tambahan gulanya banyak gitu. Bener nggak sih? Betul sih. Loh ini banyak Rum tadi nggak beli takjil dulu nih. Aduh, kalau saya bisa Siaran sih keluar nggak war takjil dulu. Hmm. tahu nggak bisa. Karena saya keluar dari studio udah gelap, orang jualan takjil udah pada bubar. Nggak ngawur jam 2 jam 3 tadi. Masih siaran. Tapi sekali lagi memang selain obat yang harus diperhatikan memang konsumsi makanan kita juga harus benar-benar dijaga ya Kak Siska ya. Betul sekali Kak. Nirung. Buat untuk menjaga kesehatannya kita. Jadi obatnya konsumsi obatnya juga benar. Jangan setelah selesai. Ini sering kali kejadian gitu ya. Pernah ngobrol dengan beberapa nakes. Biasanya tuh Mbak Ningrum kalau habis Lebaran banyak orang yang sakit gitu. Iya, emang gitu. Kalau Emang kayak gitu. gini, iya kayak gini biasanya sehat gitu kan. Nanti habis Lebaran banyak banget entah itu hipertensi, entah itu kolesterol gitu kan. Karena kalau Lebaran itu kan kita ada ayam opor gitu kan, Ya. santannya banyak. Nah Mm-mm. gitu. Terus tapi terkadang itu kayak kalau kita buka puasa itu kan kadang seperti Kak Nengrum bilang tiba-tiba banyak manis yang manis-manis semua gitu kan.
Nah itu nggak jadi, justru jadi menimbulkan penyakit. Udah gitu ini apa habis lebaran itu ada yang kue-kue manis-manisnya gitu ya, terus makanan yang Kacang-kacangan, bikin asam. bersantan, kacang-kacangan, terus udah gitu kayak yang tadi bersantan-santan. Bayangin ya, opor ada santannya, sambal goreng ada santannya. Terus apa lagi? Belum ditambah misalnya kuenya ada lepet lah, ada santannya. Apalagi, aduh semuanya bersantan gitu. Habis itu kolesterol gitu kan, hipertensi kan. Jadi Apa itu memang besok jadi bahasan kita pertemuan berikutnya ya? ya Kan boleh kita boleh mau boleh. lebaran gitu. Iya betul. Menyiasati supaya Karena ada gini loh, ada gini. Nggak apa-apa. Sekali nanti habis itu minum minum obat kolesterol. Aduh gitu. iya, Justru. benar itu biasa itu di tempat saya juga seperti itu. Nggak apa-apa sesekali makan opor, nggak apa-apa makan kue nastar gitu kan. Habis itu nggak cuma naik berat badan, tapi menimbun banyak penyakit kita. Gitu. Tapi ya memang ini eh karena kalau pada saat seperti ini ya makanan enak-enak tuh keluar semua loh Kak. Sis ini diakuin atau tidak itu ada semua. Sampai di status orang sudah langsung open PO semua ya. Ya betul. Open Eh, PO dari ini yang lagi viral tahu nggak? apa? Yang Lapis legit. lapis legit dan Bika Ambon Cimeong. Itu kan gulanya tinggi tuh kalau kita lihat Yes, gitu. betul. Satu, gulanya tinggi. Kedua, ini butter. Butter itu kan Iya, lemak kan betul. ya. Iya. Butter itu lemak, terus telur gitu kan. Aduh, itu satu potong saya ngebayangin kalorinya berapa ya. Itu harus ditebus dengan jalan kaki berapa, harus ditebus berapa berapa jam ada di gym gitu. Tapi tenang Kak, saya juga termakan ini iklan itu. Saya juga open, jadi saya order gitu kan. Bika Ambonnya Cimehong gitu order. Habis itu saya menyesal makan manis gitu kan. Aduh, korban iklan nih. Sambil bandingin sama merek-merek toko lain gitu. Tapi sekali lagi ya, boleh sih, cuman memang tahan nggak kita kalau nyicip cuman satu potong gitu. Sering kali kan nggak tahan ya. Kalau sebenarnya kalau dalam batas normal itu tuh nggak apa-apa gitu. Mau makan manis, misal ada yang bersantan gitu. Asal kita tahu gitu kan kondisi tubuh kita. Misal kita terkena hipertensi, bukannya dengan makanan yang mengandung kambing gitu kan. Kambing kan menyebabkan hipertensi. Ya jelas nanti harus minum obat hipertensi gitu kan. Nah, ini nanti kita next deh kita apa namanya bahas gitu ya. Kita obatin, kita kasih obat hipertensi, tapi ini yang menjadi penyebabnya nggak kita hindarin. Nah, nanti kita next ya. Boleh, Maka boleh untuk next ya. ya betul. Makanan-makanan yang nggak boleh gitu ya. Misalnya contoh gitu ya, kita obatin asam lambungnya nih, kita minum omeprazol lah gitu ya. Tapi kita masih masih terus misalnya minum kopi nggak berhenti, terus makan Betul. pedes terus, jalan terus, terus Kan percuma gitu kan ya. nah, yang asem-asem iya terus gitu ya. Terus ya pokoknya hal-hal begitu masih kita lakukan. Nah, ini obat ini jadi apa dong fungsinya gitu. Nah, ini yang harus eh, next kita akan bahas gitu ya biar kita bisa tahu Oke. ini gimana sih sebetulnya gitu. Kayak tadi kan, oh kolesterolnya tinggi, nggak apa-apa minum simvastatin gitu. Tapi Ya, masih aja tadi santan-santan gitu kan. Terus yang betul ini Kak. bla Terus bla bla buat nggak. apa gitu kan? Nah, akhirnya seimbang ya, nggak naik nggak turun. Diabetes, makan bika ambon dan lapis legit kan gitu. Nah, atau minum es es campur gitu. Es teh jumbo. Es teh jumbo yang yang gula pasirnya sebanyak-banyaknya gitu ya, atau minum soft drink gitu ya, masih terus Ya, saja betul. dilakukan. Oke, terakhir Kak Sis, kesimpulan dari yang kita bahas hari ini dong sebelum kita akhiri obrolan kita. Oke. Ah, lupa ya, aku harus membuat kesimpulan ya, gitu ya. Oke, selamat memasuki bulan Ramadan dan untuk teman-teman selamat memasuki masa Prapaskah. Kita akan berpuasa. Ini kita bebarengan ya di tahun ini. Nah, kalau kesimpulan kali ini
Mm, Tadi kan kita sudah tahu obat-obat yang tidak membatalkan untuk puasa. Kalau memang belum tahu nanti bisa searching atau bertanya di tenaga medis atau entah dokter, apoteker gitu kan. Nah, kemudian kalau takut ya, misal obatnya itu apakah ini membatalkan atau enggak. Tapi kalau sudah tahu ya monggo. Kemudian jangan lupa cara minum obatnya yang benar gitu kan. Sebelum belum makan atau sudah makan. Kalau nanti keliru obat lambung diminum sesudah makan kan salah gitu kan. Harus kita tahu gitu cara penggunaan obat yang baik dan benar. Kemudian aturan pakainya selama puasa jangan terus puasa tetap minum obat oh nggak apa-apa karena 3 kali sehari enggak tetap ada aturan yang berubah gitu karena dari puasa 24 jam jadi 10,5 jam dalam sehari gitu. Entah itu 1 kali sehari, 2 kali sehari, 3 kali, atau bahkan 4 kali sehari. Nah, biasakan untuk berkonsultasi dengan dokter atau apoteker ketika seseorang itu puasa gitu. Dan untuk obat-obat yang tadi yang dibilang di bawah lidah itu tidak akan menyebabkan membatalkan puasa gitu. Dan terakhir adalah yang tentang tips mulut tetap segar saat berpuasa. Tadi banyak cara termasuk mulai dari rajin menyikat gigi dan lidah, kemudian menggunakan obat kumur yang tanpa alkohol, perbanyak minum air putih dan makan konsumsi buah-buahan, serta hindari makanan beraroma tidak sedap dan hindari untuk merokok gitu. Ya. Nah, terakhir stay healthy, stay strong gitu. Iya, betul. Sekali lagi kalau Anda mendapatkan obat lalu ada keluhan dan lain sebagainya, jangan sungkan, jangan takut untuk datang kembali ke dokternya atau datang ke apotik dan sampaikan keluhan ini kenapa ya kok saya begini gitu ya. Siapa tahu nanti apotik akan membantu untuk mengkonsulkan kembali petugas itu akan mengkonsulkan kembali kepada dokter yang sudah meresepkan obatnya. Sekali lagi gitu. Kak Siska, thank you. Terima Terima kasih. kasih. Sampai jumpa. Mau buka bersama. Waduh, menunya Mau apa buka nih? puasa, bukan buka bersama. Buka puasa dong. Oke, buat yang mau berbuka, Kan selamat prapaskah. ya, selamat berbuka sore hari ini dan tetap sehat. Sekali lagi, stay healthy and stay strong. Ketemu lagi kita di lain kesempatan ya. Sampai jumpa.